Kece Kito, obrolan seputar bahasa dan sastra daerah kerjasama RRI Bengkulu Prompe bersama Kantor Bahasa Bengkulu setiap Senin sampai Jumat jam 10 waktu Indonesia Barat. Yuk berkayu Hasana Bahasa Kito. Prompat FM, Suara Budaya Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adi sana jumpa lagi tentunya untuk Hari Iko dalam acara Kece Kito di Prompe Bengkulu, kerjasama RRI Prompe dengan Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu ya. Dan cabano Adi sana untuk kabar Hari Iko, mudah-mudahan segalanya sehat ya dan bisa beraktivitas atau mungkin tapi walaupun kondisi cuaca yang agak naik turun ya. Kadang panas, kadang hujan bisa bikin kesehatan kita agak turun juga metabolismenya. Jadi mudah-mudahan yang lagi sakit bisa cepat sembuh, bisa beraktivitas lagi, bisa kumpul lagi, bisa kerja lagi, pokoknya bisa senang-senang lagi ya. Untuk kali ke Adi sana, kita seperti biasa sudah kedatangan narasumber yang pagi hari ke caknya cuma sendiri ya. Ada Inga Diana, selamat pagi Inga. Pagi atau siang ya kita kayaknya? Pagi menjelang siang. Pagi menjelang siang ya. Hari Iko sendiri ya nggak ya? Sendiri aja. Karena ya. Kawan-kawan banyak yang berhalangan, adik-adik Dubas juga banyak yang berhalangan, jadi sendiri aja. Solo kita hari ini. Solo, asik. Duet berarti kita ya. Duet. Biasanya kita trio ya. Nah, hari Iko kita bahasannya apa kok nggak? Hari Iko kita bahas resep masakan. iya. Kue tradisional juada. Mau kata kami jemo Sarawak itu juada tradisional itu ada cucu ringgit, juada kelas. Itu mantap itu. Harusnya dibawa kok cucu ringgit kali ya. Pancak nih ya. Maka biar kita bisa tahu cak itu kan cucu ringgit itu yang cabano. Tapi mungkin kalau orang Bengkulu udah banyak yang tahu pasti tahu. Bisa kasih tahu dulu dah lah secara gambaran cucu ringgit kok modelnya cak mano kok. Untuk cucu ringgit itu sendiri bentuk itu amo di kuliner Indonesia tuh dikenal tuh namanya tuh cucur payung sebenarnya tuh kan di apa ngapu dinamo ke cucur payung karena mungkin bentuk itu kan bulat iluak payungnya lagi ngembang itu. Nah amo di masyarakat Sarawak itu disebutnya tuh cucu ringgit. Ringgit itu berarti pinggiran itu seperti renda, renda atau lekukan bunga. Nah dalam bahasa Sarawak lekukan itu tadi itu disebutlah ringgit, maka namanya cucu ringgit. Gitu. Nah, amonya sutiagi nyo juada kegas itu kan artio kan itu kan kue keras kan juada itu kan kue ya mau bahasa Sarawak ya mau kegas itu kan keras. Nah amo di Bengkulu nih jemput nih keruan mungkin juada kegas keruan itu perut punai. Oh perut punai. Iya perut punai itu yang kayak apa namanya? Ya kecil. Kalau kita kecil itu kayak perut siput. Perut siput dah. Beda tuh kan antara juada kegas nggak perut punai itu tadi, mau juada kegas itu bentuk itu beragam banyak macam bentuk. Ama perut punai ini karena dia tuh perut punai, perut burung punai, jadi ilo ususnya melingkar, kita bulat, bentuk bulat lah itu. Jadi dari apa? Itu tadi. Usus burung punai. Burung punai itu burung endemik di hutan. Nama burung punai. Jadi kita bakal bahas resepnya atau resepnya. Wah, berarti bisa langsung masak abis kece kita pada. Resepnya. Baiklah. Jadi nah, Iko mungkin kalau dari obrolan kita tentang makanan tradisional sebenarnya dari Sarawak itu ada makanan banyak. Ada nggak? Cuman Iko bentuknya kayak lebih ke kue dah kalau kita kayak juada tadi kue juada tadi itu dah. Jadi kalau yang makanan lainnya tuh apa nggak yang paling terkenal biasanya? Kalau orang Sarawak ini yang punya ibaratnya itu nah. Kami punya pendap. Bengkulu Selatan itu kan pendap kan. Pendap jadi mana tuh kan terkenal dengan pedas kan. Banyak kami itu dia gitu. Banyak ada penyaram, ada dia itu. Ilo amo kata kami amo di kecek-kecek motor ilo godok-godok pada itu. Godok-godok tuh kan pisang kan? Pisang ditepung, diadon, terus dikasih gula kalau yang tidak manis. Mungkin kalau godok-godok kecepul lah mau di kami ngeceknya kecepul. Oh kecepul. Kecepul. Nah, itu kalau makanan ikonya apa kayak selain tadi pendap? Ada pula kami tuh
banyak nanan. Sebenarnya aku lupa nama ya nama tu. Elu adanya mau nyojak keladi-keladi tu. Dia ni nama itu nah. Kan dia teringat aku nama itu. Dia banyak tapi dia teringat. Tapi pokoknya memang makanan dari daerah-daerah selatan tuh emang enak-enak dah. Kalau kita pergi ke daerah bagaimana, itu kan Kaur itu banyak nian memang. Apalagi sekarang kan kayak misal di Kaur lah, ada. Kalau di Kaur itu kan memang pemerintahnya kayaknya lagi menggalakkan itulah ya istilahnya wisata kulinernya juga kan. Benar. Yang apa sate gurita, ada pula ikan mungkus. Ikan mungkus nasi beibat itu jadi Padang Guci. Ikan mungkus. Beda pernah tuh nyobain makan ikan mungkus. PR nih sih memang makannya karena banyak duri-duri itu tuh kan, duri-duri. Apalagi dia kecil-kecil lah itu. Sego kami duri. Tapi itu cuma ada di daerah mana aja dah? Amo mungkus tuh kan di Padang Guci. Itu mungkin di daerah lain ada, cuma kita tuh kadang kan beda nama baik. Iya. Tapi memang agak jarang sih nengok ikannya, ya kan? Aku pengen nemu di situ lah. Iya itu. Makan di situ. Iya itu lah makanya. Pas lagi jalan ada rumah makan yang pinggir jalan itu sebelah kanan ya. Iya. Betul. Kayaknya sama gitu sampainya. Nasi beibat itu. Iya. Jadi promosi dompet makannya. Tapi mungkin kalau seandainya di sana ya kalau lagi jalan-jalan ke daerah Bengkulu Selatan kemana atau ke Kaur itu lewat juga dah. Nah, jadi kalau coba ikan bungkus cak mano ya coba aja lah ya pasti enak cuman memang PR. Maka ada banyak ikan itu tulangnya tuh halus-halus ya itu udah banyak gitu. Nah di sana untuk hari itu kita bahas tentang juadanya dulu, kue tradisionalnya dulu dah. Jadi yang bakal kita omongi tentang kue tradisional tadi ada cucur ringgit sama juada keras ya. Tapi setelah itu ya kita simak dulu lagu yang berikut-ikut. Jadi untuk di sana yang pengen tanya-tanya, tapi Pida nak ngasih tahu juga dulu sama di sana. Inya dia ngena bisa buatnya nggak? Tidak. jadi yang kita bahas itu cuma resepnya ya. Jadi kalau seandainya nak cak mano rasanya balik lagi ke tangan masing-masing ya. Jadi di sana Iko bukan resep yang bukan chef yang hadir. Hanya membagikan resep. Iya, hanya membagikan resep. Jadi kalau di sana mungkin terinspirasi pengen buat untuk hari Iko, boleh ya. Jadi untuk itu tetap di sini aja di Prompek Suara Budaya Nusantara. Capai mungkin terjaga kerukunan antar kita. Dan ada lagi hilat dengki dalam hati yang kan ngerusak ketentraman ini. Tegak kita sama-sama tinggi, duduk kita sama-sama rendah, bersatu kita teguh, bercerai kita bermacam suku dan bahasa, adat seni juga sosial budayanya. Kebanggaan kita, tanggung jawab kita, mengembangkan
capai pun kita jaga kerukunan antar kita. Dan ada lagi hilat dengki dalam hati yang kan merusak ketentraman ini. Tegak kita sama-sama tinggi, duduk kita sama-sama rendah, bersatu kita teguh, bercerai kita bermacam suku dan bahasa, adat seni juga sosial budayanya. Kebanggaan kita, tanggung jawab kita, mengembangkan dan melestarikannya. Kerukunan ini, ketentraman ini, itu bukti kau punya jati diri. Dan sampai kita baca di asung-asung jemaah yang bersenang nina, Kawan besar dan bersatu, tegak kita sama-sama tinggi, duduk kita sama-sama rendah, bersatu kita teguh, bercerai kita Kece Kito, obrolan seputar bahasa dan sastra daerah Kerjasama RRI Bengkulu Prompe bersama Kantor Bahasa Bengkulu setiap Senin sampai Jumat jam 10 waktu Indonesia Barat. Yuk berkayu Hasana Bahasa Kito. Prompat FM, suara budaya Bengkulu. 91,7 FM RRI Prompe, suara budaya Nusantara ya. Di sana, nah, marola kita langsung bahas resep obrolan kita. Ada dua kue tradisional dengan yang satu cucur ringgit dan yang kedua Juada keras. juada keras ya. Yang pertama yang bakal kita bahas apa kok nggak? Kita bahas dulunya cucur ringgit kudai. Nah mungkin di sana tidak kasih tahu cucur ringgit cak Ika ada nggak modelnya? Nah, ini ada nih. Ikonya Benar nih. ini. Nah, Iko juga modelnya dah. Nah, ini yang di badak kami. Ah. Empok ni dagang pandan-pandan. Kami ngeceknya ini cucur pandan. Oh, yang model Iko cucur pandan. Kalau yang cem ini Cucur ringgit. cucur ringgit. Tapi rasanya Beda. beda. Manis sama-sama manis, cuma tekstur. Oh iya. Kalau yang ini lebih lembut di tengah. Kak. Amonya tadi itu Kalau yang ini nya garing. garing terus apa? Beras itu tuh masih terasa kalau digigit. Seperti bukan tepung tapi seperti beras memang ditumbuk seperti itu. Oh itu ya. Jadi yang nak kita bahas kok yang mana kok? Yang Iko? Yang ini. Oh yang Iko. Ya, Iko mantap kok. Bikin Cucur kenyang nih, ringgit. cucur ringgit ya. Jadi yang pertama kita bahas cucur ringgit nih bahan-bahannya apa kok nggak? Sebelum ini minta maaf kuda ini. ah. Ini kan cuma menurut kita kan, kalau adanya beda cuma di rumahnya dengar kan, mak baik, Iya, kita sama-sama belajar. Iya, namanya juga kadang orang itu ada resep rahasianya ada. Ininya secara umum. Iya. Jadi yang pertama yang mesti kita siapkan bahan-bahan ini mudah galo didapat. Ini ada galo di warung-warung ada. di warung-warung ada. Yang pertama tuh ada tepung beras, sama kami ngeceknya tuh gebuak, ada tepung terigu, kami ngeceknya gendum, ada gula abang, ada gula pasir, garam, air, daun pandan, dengan minyak manis. Itu baik. Itu baik ya. Simple, Simple. sederhana. Cuma Kadang nak muat ni betul. teknik udah keluar gagal. Nah, itunya ya kan, karena cara membuatnya tuh aduannya belum tentu sama dah kan ya. Terus tapi kalau cara membuatnya biasanya macam mana tuh? Kita larut ke kuda itu gula abang, gula pasir, kita jual apa dia?
daun pandan, ayak secukupnya tuh kita larut ke kudai, udah itu kita campur pula gebuak tadinya tepung beras gendum tepung terigu tadi itu dicampur, njok ke garam, di larutannya ayak gula tadi, kita adon di adonan tadi sedikit demi sedikit, amo kental igo, kita njok ke ayak. Kemudian itu lah kalis itu lah kental, mangko kita diam ke kudai, sekitar setengah jaman. Biar mungkin teksturnya lebih dapet lah, ada ngembang ya. Dem tuh kita digoreng dulu tuh, amo kita nak nginap itu lah masak apa belum kita cucuk bayi ngelidi tengah tuh, amo masih ada ngeluar adonan berarti lo masak. Cuman bentuknya tuh cak mana udah nggak apa ada cetakannya sendiri? Ini ganggu cerita kan, cuman kita memang ngambil tuh centong sayur itu, itu kebaik ini ganggu kami makainya. Misalnya ada bakwannya, pakai itu kan. Pakai itu aja ya. Sayur tapi ini kan bentuknya agak bulat di tengah itu kan. Tapi Iko apa namanya? Justru digoreng dah. Kalau orang kan biasanya kan nama kue kan dibakar, dikukus misalnya. Kalau Iko justru malah digoreng. Tapi hasil tekstur terakhirnya tuh justru lembut di tengah. Lembut di tengah, garing di pinggir. Iya, itu mantap itu. Nah, jadi kita masaknya tuh pakai apinya api besar atau api kecil bae? Api kecil aja. Mangko-mangko. Nya kan di luar adanya bolu-bolu sarang semut itu kan. Di tengah atau ada besarat alap loh itu kan. Iya. Oh, jadi kayak itu. Jadi yang pertama kita siapin tadi gebuk, terus gendum, terus gula abang, gula pasir, terus garam dapur yang halus dapur. Bisa, yang kasar bisa. Itu. Terus air sama daun pandan. Nah, daun pandan kok diapakan kok? Dimasukkan itu aja. Tadi dimasuk ke larutan gula abang gula itu tadi kan mangko harum itu tadi. Ada pula mun do agam pandan pacak pula diganti panili. Iya, tapi rasanya agak kurang wangi dah. Nah, ini kan nama kita kan ini secara tradisional bae kita pakai tangan. Ada pula jemut tuh di mixer kini tuh. Oh iya, di mixer. Tapi kurang iko kali dah. Mungkin ngembang tuh beda. Ngembangnya beda. Yang pakai mixer tadi mungkin lebih ke pancake. Oh iya betul ya. Kalau Iko juga memang mirip-mirip dah kayak pancake teman. Panekui apa kalau di Padang itu? Pancake apa namanya itu gitu. Kan pancake. Iya, beda pancake. Iko pancake orang selatan ya. Boleh dicoba. Nah, tapi kita kalau cara makannya itu cak itu aja atau ada tambahan kayak tambahan gula merahnya, cak itu. Tidak. Cak itu aja karena memang lah manis itu tadi kan. Jadi ini doang tambahan lagi selain itu tadi. Langsung baik dimakan lagi. Iya. Kalau kini banyak dah orang yang jualnya di pasar. Di pasar, mulai jak pasar tradisional, buat ke toko-toko kuenya lah punya nama tuh ada. Iya, pasti ada. Nah, bahkan gini ada orang yang jualan khususnya untuk cucur ringgit ini itu kan. Di desa Air Teras, Kabupaten Seluma itu kan jadi sentra. Jadi sentra khusus cucur ringgit. Ya. Jadi mau kita lewat situ, nak ke arah selatan, mampir Kudai. Iya. Pokoknya itu, gampang. Lah jadi oleh-oleh ini kan mau balik ke Bengkulu, lah jadi oleh-oleh. Ada pula tadi kawan itu cucur pandan tuh ada pula di sini. Cucur pandan tuh ada pula kawannya. Kali aja kan ada nak coba cucur itu. Tapi kalau yang sendiri sukanya cucur yang mana kok nggak? Cucur ringgit apa cucur pandan ya? Aku pribadi lebih agam ke cucur pandan. Iya sama. Dia juga sukanya cucur pandan. Mungkin karenanya garing itu kali dah. Kalau itu kan yuk kayak kita makan bolu mungkin dah, kayak kata ingat tadi kayak apa? Bolu sarang semut karamel kan? itu. Iya, karamel itu kan. Jadi ya rasanya yang kayak itu aja gitu. Cuman kalau itu krenyes gitu kalau kita makan. Sensasi itu itu tadinya ada berasnya lum ancur gitu nah itu. Sensasi di situ mau cucur pandan. Kalau aja kan siang Iko ada yang dengarkan kita jual cucur, boleh kali dah. Nyo, amo makanan tradisional tuh kita heran tuh kadang tuh nyata nih udah pakai pengawet, tapi diimpan itu nih rusak, itu jambon tang apa itu. Iya, dah. Bisa sih itu dah. Mungkin karena bahan-bahannya juga apa namanya? Ya karena alami itu kali dah. Jadi tidak ada kasarnya bahasanya basi, ada sih batasnya. Ada batasnya juga. Ya kalau kayak cucur pandan tuh kan agak lama dikit lama lempam juga kan. Nah,
kalau tidak ditutup deh kayak yang bagus gitu. Nah, itu untuk bahan-bahan yang kita buatkan untuk cucur ringgit ya. Jadi sekali lagi kok di sana beda kasih tahu kok modelnya Cak Iko cucur ringgit kok yang model Iko. Nah, ya. cucur payung mau Cucur kata payung ya. Dan Iko tidak dikasih apa-apa lagi, tinggal makan Cak itu aja. Nah, di situ tuh teksturnya tuh lebih kayak di tengah-tengahnya tuh lebih lembut, nggak? Pinggirnya garing Cak itu. Nah, Iko lah kira-kira. Tapi kalau yang Iko namanya cucur pandan. Ini kantino ini cucur pandan. Iya, kantingan ya nih ya. Lubang-lubang. Iya. Nah, yang kita suka tadi tuh yang model Iko. Yang model Iko di sana. Karena ini garing bentuknya. Iko sama-sama digoreng enggak nggak? Digoreng nggak? Sama-sama digoreng ya. Jadi tidak di Iko. Nah, setelah Iko kita bahas apa kok nggak? Udah ini kita bahas resep juada keras. Juada keras. Perut punai tadi. Ah, ini nah contohnya ya di sana ya. Nah, ini perut punai. Kali Iko lah jadi makan favorit dari dulu banyak orang. Dia tuh agak keras tapi nagih makannya dah nggak. Apalagi ada dua macam. Itu adonya nih dinjuak gula abang, adonya dinjuak gula abang. Kan karena gitu. di dalam ini kan ada garam. Jadi gurih dia menyonido pakai itu tuh. Oh iya. Tapi orang banyak sukanya yang model gula merah tadi. Di Sarawak itu di dusun kami tuh juada kegas tuh bentuknya dulu itu ini kan perut punai. Oh, ini perut punai. Usus tadi usus burung punai gitu. Jadi lilit-lilit. Sama kami itu banyak bentuk tuh adonyo dicitakan bulat, adonyo jejer genjang itu lo. Ilu adonyo ngicek ke jemo kare-kare polok mana tuh. Oh, itu saya pernah dengar. Seperti bentuk tapi mau tekstur beda, bentuk tuh kerupuk pangsit. Ini kecil-kecil. Cak itu. Tapi teksturnya beda. Yang itu. Ada putih ya warna tamu itu tunjuknya itu. Kayak kue apa dak kalau kita kue bawang ya? Kue bawang. Beda ya? Beda. Beda. Tapi rasanya asinnya kayak gitu. Asinnya tuh cuman selewat aja, bukan memang takaran ada versi atau itu bukan, memang selewat jadi aja. Yang Iko kok bukan versinya kok ya, bukan versi ini perut punai. Ini versi perut punai. Iko versi perut punai namanya. Cuman beda namanya perut punai sama kue kekas tuh tadi. Bahannya sama baik, cuma bentuk baik. Perut punai ini yang kita bangga kini lah masuk ke WBTB. Iya. Warisan Budaya Tak Benda, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi ini lah masuk daftar. Iya. Kemarin baru diajukan dah cucur pandan pulau lah masuk cucur ringgit nih loh. Cucur ringgit yang belum ya. Cucur pandan sudah ya. Padahal cucur ringgit itulah yang paling banyak orang tahu kan. Yang memang kayaknya khasnya yang tradisionalnya itu. Nah, setelah itu kita bakal bahas tentang kue keras tadi, juada keras ya. Jadi untuk di sana boleh yang pengen jangan tanya yang lebih banyak, lebih dalam lagi, lebih detail lagi, sehingga karena memang bukan chef yang datang ke sini kayak di sana ya. Cuman membagikan resep yang ada. Melalui bahasa Bengkulu dialek Sarawak. Cuman ingat perempuannya enggak? Mama paling. Mama itu pernah gak lo itunya juada kekas pernah, cucur pandan pernah, cucur payung, cucur ringgit nih nyelum pernah. Mungkin untuk mamanya Inya Diana ya, boleh lah sekali-sekali dibawakan untuk perompek ya, cucur-cucur tuh tadi ya, ya. Nah, setelah itu kita bakal bahas tentang kue keras tadi, juada keras ya di sana ya. Jadi untuk yang pengen tengok juada kerasnya khas dari Sarawak, nah bakal dia kasih tahu kelak bentuknya camano ya. Tetap di Perompe Suara Budaya Nusantara.
jauh ku pandang. Nasib kita bercerai, penghalang cecito kita, mesalika terjadi, kuap sesama khiyam, tak jauh pandang. Gantong bunga kat sunyi, sedih sambil bernyanyi. Maaf kumbangnya hatong, dini poni Hanoi sayang, kak jauh ku pandang. Walaupun kita bercerai, kong jodoh kita bertunggu, dan seselkon yanglah terjadi, anggaplah cubaan ukhir. Tak jauh pandang, tak jauh ku pandang. RRI Bengkulu kembali mengajak Qori-Qoriah terbaik Provinsi Bengkulu untuk mengikuti Pekan Tilawatil Quran PTQ RRI Bengkulu. Persyaratan peserta, Qori dan Qoriah, usia 17 sampai 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas. Mengisi form pendaftaran. Pendaftaran dibuka sampai dengan tanggal 17 Maret 2023 sebelum pelaksanaan technical meeting. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. Taklimat atau technical meeting serta pengambilan makro hari Jumat 17 Maret 2023 pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan lomba hari Senin 20 Maret 2023 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Ruang Padri RRI Bengkulu. Info lebih lanjut dapat menghubungi Ida 0813-6758-2161 dan Saudara Dwiki di nomor 0811-7871-603. Juara 1 Qori-Qoriah akan menjadi wakil RRI Bengkulu di ajang PTQ tingkat nasional di Kendari, Sulawesi Tenggara. PTQ RRI mewujudkan masyarakat toleran, berkarakter Qurani untuk Indonesia kuat. Minggu siang
Perempat RRI Bengkulu. Suara Budaya Bengkulu. Kece Kito, obrolan seputar bahasa dan sastra daerah kerjasama RRI Bengkulu Prompek bersama Kantor Bahasa Bengkulu setiap Senin sampai Jumat jam 10 waktu Indonesia Barat. Yuk berkayu hasanah bahasa Kito. Prompat FM, Suara Budaya Bengkulu. 91,7 FM RRI Perempat Suara Budaya Nusantara. Nah, di sana untuk kali ini kita bahas tentang juada keras ya. Nah, mungkin di sana tengok Iko mungkin ya ngaya modelnya ya. Iko lah ya. Kayak apa kerupuk pangsit tadi. Cuman kalau kerupuk pangsit kan lebih garing, lebih renyah itu. Iko memangnya teksturnya agak lebih keras. Itu dah lebih tebal sebenarnya aslinya kan. Nah, kalau yang model Iko sama enggak kok? Iko. Nah, hampir sama. Tapi Iko ala kecil apa model lain lah ada. Kece orang Iko yang merek Citutut itu dah. Bukan Citutut Iko kue keras namanya. Nah, lebih asin dah ya. Rasanya lebih agak asin. Tapi emang Iko kriuk-kriuknya kalau dimakan bikin nagih memang ya. Nah, Iko lah kira-kira di sana. Kalau Iko tadi bukan ya di sana Iko perut punai. Nah, ini perut punai. Beda lagi ya. Nah, yang Iko kue keras. Jadi yang kita bahas Iko ya nggak ya? Juada keras. Juada keras ya. Jadi bahan-bahannya apa kok nggak? Ini salah tulis ini, bukan gendum ini, gebuaknya. Gebuk ya. Gebuak tepung beras. Oh, tepung beras. Gendum ini tepung terigu. Oh, jadi memangnya tepung beras pakainya ya? Tepung beras. Terus? Jadi ada ayak kapur siri, ayak hangat, garam, gula abang, minyak manis. Itu alat itu ada citakan gilingan mie. Jadi aku pakai gula merah juga ya? Gula merah amun nak manis. Amun ini tak manis. Nyelak tadi ini dan tidinjok ke gula abang, gurih-gurih lah itu rasanya. Jadi sebenarnya Iko bisa pakai gula merah bentuknya jadi kayak perut punai tadi benar, lebih karamel saya itu dah. Iko yang pakai gula merah, tapi yang tidak nak pakai gula merah bisa gantinya. Kami lebaran tuh di dusun tuh. Jadi dua toples itu ada dua macam itu, adanya nida dinjok ke gula abang, adanya dinjok gula abang. Gitu. Tapi memang yang kalau yang itu kayaknya dia belum pernah lah nyoba. Tapi kalau yang Iko udah pernah kok. Yang asin dah, yang asinnya tuh sebenarnya tidak asin-asinnya. Selewat itu asin itu karena garam itu kan dikit. Beda kan misalnya kue bawang memang dinjok ke garam, memang itu ngado petsin itu kan, memang ini dan rasanya itu memang terasa berasnya nih kayak gitu dah. Jadi kayak kita makan kerak sebenarnya, tapi lah jadi kue betul lah diadon saya itu kan. Nah, kira-kira cak itulah di sana ya. Kalau pengen tahu kue juada keras nih cak mano gitu rasanya ya. Nah, kini cara membuatnya cak mano kok nggak? Ini lebih mudah lagi nyajak di itu tadi. Cuma campur kebaya tadi gebuak tadi campurnya ayak hangat, ayak kapur siri, garam, diaduk, ulai ninggut kalis tuh, udah kalis tadi tuh kita gilas dengan gilingan mie tadi sekitar setengah senti, kita bagi 4 kan. Ya udah itu tadi kita cetak nak bentuk dia itu kan bulat, apakah jajar genjang itu goreng, buat kemasan warna yo, angkat tiriskah, amo nyendak dinjok ke gula abang tadi kita buat kudai kan, adonan gula abang untuknya tinggal itu baik gula abang dinjok ayak di deka, kita masuk kayaknya udah digoreng tadi, itu kaki aduk sampai rata sampai kering. Itu. Sebenarnya nih kalau cara membuatnya hampir sama, tinggal kalau nak yang manis tinggal tambah gula abang tadi udah, disiramkan tuh diaduk-aduk sampai kering. Sampai kering. Simpan digelok atau toples, kedap udara tuh kan mangkuk di demewet maka terjemakin jemur sini. Iya. Jadi kira-kira itu di sana ya. Jadi itu bisa jadi pilihan kalau untuk di sana. Nah, lebaran nih cak jatalan gitu kan. Nah, kalau roman-romannya sih tahun itu memang orang kayaknya nak lebarannya. Lah berapa tahun ini kan di rumah baik. Betul. Walaupun kemarin lah bisa, tapi masih agak ada rasa takutnya cak itu kan. Nah, Bali ongkos tidak juga mencukupi. Masker juga butuh banyak. Cuman kalau itu kan kita
kita lebih lebih lega lah. Lebaranian tahun ini kita. Lebaranian, yakin toples di rumah tuh pasti lebih banyak daripada tahun kemarin ya kan. Biasa kemarin 2 tahun itu kan sepi. Iya betul. Jadi tahun itu bisa lah bikin apa tadi kue gitu tadi Cucu ringgit. Nah, bisa. juga ada kegasnya betul. tadi. Nah, yang biar lebih awetnya lagi yang Iko juga ada kegas tuh, ada nggak? Bisa lemak ditaruhnya, lebih cantik lah istilahnya kalau nak ditaruh ke Iko kan. Nah, itu ya di sana ya cara buatnya untuk juada keras. Jadi apa namanya? Bahan-bahannya tadi itu ada gebuk. Gebuk ini bukan gebuknya misal kita beli. Gebuk ini di amo kita ngecek itu digongseng di sangrai kudai. Oh gitu. Di sangrai kudai baru dicampur dengan air kapur tadi yang air hangat. Itu. Jadi gebuk terus air kapur sirih ya, terus air hangat. Garam ya, terus kalau nak pakai gula merah itu opsi yang lain ada istilahnya kan. Terus minyak manis, gilingan mie untuk ngegilingnya ya kan. Kalau pakai botol bisa dah kan? Bisa. Orang teman dulu kan tidak punya gilingan terus pakai botol. Pakai botol sirup kan. Pakai botol bisa ya, asal apa namanya gilingannya sesuai, jangan kebalian kalau orang susah makannya ada nggak. Cuman kalau anak ada cetakannya lebih cepet pakai itu gini kan, praktis, lebih praktis. Terus tinggal cetak. Tidak nak dicetak juga bisa, tinggal potong-potong aja udah bisa. Tidak punya cetakan, potong pakai pisau, pakai lading. Nah itu ada di sana ya. Jadi selain bahan-bahannya yang tadi bisa kita kecek, mudah didapat di warung tadi kata Ina juga bisa. Terus rasa kue tradisional khas itu juga enak gitu kan. Walaupun jadi sederhana tapi enak. Itulah keunggulan dari kue-kue tradisional kan. Betul ya. Dan juga apa ya, rasanya tuh tak lekang oleh waktu gitu kan. Kalau kita makan yang kayak ciki-ciki banyak ini tuh kan kita mudah bosan dah. Cuman kalau makanan tradisional tuh bentuknya remeh-temeh tapi pas digigit tuh nak nambah lagi, dah tahu habis toples ya kan. Kalau kita ada acara-acara kadang itu kan pasti standnya kita kunjungi itu pasti jajanan tradisional duluan. Betul ya kan. Jadi Iko bisa jadi opsi untuk di sana ya. Nah kalau kalau seandainya kue bolu tadi susah bikinnya, bisa bikin cucur ya kan. Kalau nak bikin kue-kue basah kan. Tapi kalau nak yang agak kering-keringnya untuk bisa masuk toples, ada keras itu tadi. Nah, dan kita bangga juga kalau makanan tradisional kita kayak tadi salah satunya cucur pandan itu kan udah cucur pandan. Perut punai ya itu kan udah masuk, udah didaftarkan. Enggak makan siang pula ya. Iya betul, anak makan siang juga. Tapi mungkin alangkah bangga bisa memperkenalkan sendiri gitu kan budaya kita, baik itu makanan tradisionalnya gitu kan, sampai bisa masuk ke kancah internasional. Itu generasi muda. Sekarang kan banyak youtuber kan, youtuber jangan makanan yang gitu. Hey guys katanya kan Iko lagi makan Iko Korea, Korean spicy food. Idaknya itu kan ya kan makanan itu tadi. Coba lah, bukan lagi makan cucu ringgit gitu. Muat itu di kebun alap. Iya, betul ya benar. Jadi caranya sih sebenarnya banyak apalagi sekarang media sosial lah. Cepet lah informasi yang gitu itu kan. Kalau Inga sendiri Cak Manun, untuk bisa mengenalkan makanan tradisional sendiri ya itu tuh ada banyak macam Pacak kita lakukan untuk melestarikan makanan tradisional ini. Salah satu contohnya dengan diperkenalkan baik ke diri kita pribadi maupun ke banyak orang. Ke diri pribadi itu kita mulai dari dasar. Jadi kita mulai belajar muat kudai. Udah itu kan turun dengan anak cucu kita kan. Nah, iya pernah bikin kok? Belum, tapi enggak itu tuh. Tapi takut gagal. Belum coba gagal. Jadi gitu dari mulai dasar gitu belajar kudai, lo mana muato, amun sering kan turun temurun dengan anak cucu gitu. Nah, itu kan salah satu sikap kita dalam melestarikan itu kan. Nah, kalau untuknya diperkenalkan ke banyak jemo itu
melalui pemasaran. Ini kan makanan-makanan tradisional itu kan banyak di toko-toko oleh-oleh, di minimarket modern, supermarket, mall-mall, bahkan diekspor. Iya, betul. Seperti rendang itu bukan main kan diekspornya kan ke luar negeri. Apalagi sekarang kan para pelaku UMKM kan disupportnya dari pemerintah kan. Benar. Tinggal kita bikin aja model kayak kemasannya lebih kekinian, Di vakum kalau yang untuk yang lama kan. betul. Seperti itu. Jadi memang sekarang itu lebih mudah lah gitu kan. Apalagi sudah ada internet kan. Iya. Kita nih denti ke Badau. Iya. Itu pesan online. Betul sekali. Jadi memang banyak niansi sekarang caranya untuk memperkenalkan. Sebagai konsumen kita belilah produk-produk lokal itu kan. Berarti ini kata Inga tadi kan, dengan membeli, mengkonsumsi produk-produk lokal, terutama makanan tradisional, berarti kita membuka peluang bagi UMKM untuk berkembang. Betul. Juga apa namanya, misal kalau ada kawan-kawan datang ke Bengkulu kan, ya udah kita ajukan lah kalau seandainya nanya kira-kira apa ya oleh-oleh yang itu. Jangan kopi aja terus. Kopi itu memang pasti harus ada ya kan. Tapi makanan-makanan, kue-kue itu kita unjui lah ke kawan-kawan kita yang datang gitu kan. Maka biar tahu Bengkulu tuh letaknya di mana, makanannya model apa ya kan. Jangan taunya makanan asalnya Bengkulu Kalimantan kelak kan. Yang orang tahu kelak makanannya yang lain itu. Jadi di sana itu tadi ya, kalau seandainya mungkin ada kawan atau saudara atau diri kita sendiri pengen coba berjualan, nah boleh jualkanlah makanan tradisional kok kan. Pasarannya juga udah banyak sekarang. Nah itu tadi contoh ya di desa ya Tegas tadinya di Seluma itu kan bukan cuma tobotu melestarikan makanan itu, tapi kita nginak dengan cara langsung lo mano masyarakat desa ya Teras itu produktif gini. Iya. Nah justru malah jadi tempat wisata, jadi sentra wisata kuliner. Nah itu datang ke situ orang juga jadi banyak nengoknya. Nah itulah di sana ya, kalau kita ngecek makanan khas tradisional Indonesia dan khususnya Bengkulu kok kita memang bangga nih. Bengkulu kok banyak nih modelnya kan, makanannya baik lauk pauknya gitu kan, terus juga kue-kuenya tadi, juada-juadanya tadi banyak penuh gitu. Tinggal kita aja kira-kira ndaknya melestarikannya apa tidak gitu. Tapi kalau nak dikecek rasa, wah jangan kita aja lah dikecek makanan zaman kini dah lah. Makanan-makanan tradisional tuh tidak ada duanya lah pokoknya. Baiklah, jadi apa pesan dan harapan Inga untuk terkait pelestarian kuliner lah, khususnya kuliner tradisional kok. Pesan Inga nih, Inga Diana nih, dan harapan ini kepada masyarakat Bengkulu, khusus satu generasi muda untuk mencintai adat istiadat kita dan kebudayaan kita. Karena dari rasa cinta inilah akan timbul rasa memiliki. Kalau sudah merasa memiliki pasti akan menjaga. Kalau sudah dijaga pasti lestari. Iya, pasti bakal sayang dah gitu ya kan. Makanya harus dijaga sama hubungan dah. Itu kan. Kalau sudah cinta pasti dijaga. Iya. Memang yang menjaganya itu yang susah kan. Itu supaya bisa tugas kita sebagai generasi muda itu. Betul sekali. Nah, jadi itu ya pesan Inga Diana untuk siang hari kok di sana di Kecek kita yang sudah kita bahas tentang resep juada tradisional khas Bengkulu, tapi kok lebih ke makanan khas dari Serawai dah. Serawai, orang-orang selatan lah gitu dah. Nah, untuk lengkapnya kelak mungkin Inga Diana bakal bawa resep yang lain. Tapi jangan kasih tahu, minta yang detail-detailnya ya di sana ya, karena yang datang bukan chef sekali. Nah, itu ada yang komentar, ada Dang Devita kok. Ya banyak pula macam cucur nih rupanya ada yuk katanya. Jadi jadi selera pula balik dusun namu lo ini katanya gitu. Malah kalau di kawan itu ada jema Sunda kan di situ tuh, jadi cucur pandan itu ijang warna yang mau dibadak beli. Mana memang pakai pandannya. Jadi kan memang banyak kan. Iya. Cuma beda namo. Betul, gitu. beda namo. Kadang mungkin modelnya pula yang beda kali kan. Yang kita ini modelnya cap payung tadi kata Inga ngomong kan. Nah, itulah di sana ya. Sekali lagi kalau seandainya nak cari kue-kue atau juada-juada khas Bengkulu, sebenarnya di pasar
pasar banyak. Banyak di Tapi di mana-mana. toko-toko sekarang juga udah ada, ya kan? Dan Kemasannya sudah menarik. Iya, kali aja kan kalau di pasar mikirnya ai kan, takutnya lah ai kan, lah dari jam berapa kok misalnya gitu. Tapi kalau yang kekinian boleh langsung aja cari di toko-toko kue ya. Baik ya, di sana akhirnya sudah cukupkan sampai di siko. Ingat waktu kita juga udah tidak terasa. Memang kalau bahas makananku tidak terasa dah. Yang terasa di perut nih. lapar ya. Kalau waktunya emang tidak terasa ngomongin makanan, cuman di perutku makin lama makin keroncongan perut kita. Nah, di sana untuk mungkin yang belum sempat nengok ya, atau yang belum tadi catat resep-resepnya apa, bisa ditonton lagi di YouTube RRI Net Bengkulu ya. Beda cukup sampai di siku untuk kece kita hari ke. Beda pamit. Dan ingat Diana juga pamit. Sampai jumpa di kece kita lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kece Kita, obrolan seputar bahasa dan sastra daerah kerjasama RRI Bengkulu Prompe bersama Kantor Bahasa Bengkulu setiap Senin sampai Jumat jam 10 waktu Indonesia Barat. Yuk berkayu hasanah bahasa kita. Prompat FM, suara budaya Bengkulu.
membangun negeriku. Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita. Adisana, syarat berupa rekomendasi Kementerian Agama untuk pembuatan paspor haji dan umroh dicabut. Penegasan itu disampaikan Direktur Jenderal Imigrasi Silmi Karim kemarin, di mana ia menyampaikan kebijakan itu sempat dibahas saat audiensi Dirjen Imigrasi dengan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia pada DPP Ampuri kemarin. Selanjutnya, perdana digelar pasca pandemi COVID-19, Gebiar SMK se-Provinsi Bengkulu berlangsung spektakuler, di mana ribuan pelajar SMK serta guru dari 16 SMK se-Provinsi Bengkulu tumpah ruah di acara yang dipusatkan di lapangan Sport Center Pantai Panjang Kota Bengkulu kemarin, di mana kegiatan makin istimewa karena dihadiri langsung Gubernur Bengkulu Dr. Haji Rohidi Mersya MMA dan Direktur SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Dr. Wardani Sugianto. Gebiar SMK se-Provinsi Bengkulu merupakan ajang seluruh SMK berinovasi menampilkan produk dan karya terbaik dari masing-masing sekolah. Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.